Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Teman-temanku sekalian, ada pertanyaan dari teman saya. Kalau kita sudah taubat, tapi kita masih percaya dengan jasa dukun, teman-teman. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ingin bertanya, apakah termasuk kebodohan apabila seseorang yang telah bertaubat, yang sudah meninggalkan pergi ke dukun semacamnya, lalu ia masih terpikir dukun itu memiliki jasa atas kesembuhannya atau atas solusi yang telah ia dapatkan. Jadi apakah itu termasuk kesesatan atau kebodohan begitu, Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Seseorang dulu suka ke dukun, konsultasi atau sakit diobati. Terus tahu bahwa itu salah, keliru. Akhirnya tobat, nggak pernah lagi ke dukun. Tapi masih ada pikiran dukun teh punya jasanya. Kalau nggak ke dukun dulu saya tidak sembuh. Kalau nggak ke dukun saya masih umpamanya terjerat masalah. Tapi karena ke dukun alhamdulillah masalah ini selesai. Apakah ini bentuk kebodohan? Iya. Pertama, dia terjebak kepada suatu keyakinan bahwa dukun bisa menyembuhkan penyakit dengan cara-cara supranatural. Ada dua kaidah boleh tidaknya kita berobat kepada seorang yang bisa mengobati. Kalau satu di antara dua ini terpenuhi, boleh siapapun dia. Kalau dua ini tidak ada, maka haram berobat dengan cara tersebut. Apa dua ini? Pertama, ya, ada hubungan sebab akibat antara cara pengobatan tersebut dengan penyakit yang diderita. Ada alasan yang ilmiah, yang logis, yang rasional, yang realistis. Walaupun tidak ada contoh dari Nabi SAW. Seperti sekarang sakit tertentu dikasih obat tertentu. Ada hubungan antara obat itu dengan penyakitnya? Iya, ada. Penyakitnya begini, obat itu mengandung ini untuk membunuh bakteri yang menjadi penyebab, akhirnya sembuh. Ada alasan rasional. Ada yang logis, yang realistis betul, bisa dibuktikan secara ilmiah. Dokter ahli kesehatan bisa menerangkan kenapa obat ini bisa menyembuhkan. Tidak ada dalil di zaman Nabi siapa yang batuk minum obat batuk ini, nggak ada obat batuk itu. Siapa yang umpamanya mencret wae menwet. Terus dikasih minum ini akan sembuh, nggak ada hadisnya. Tapi ada penjelasan ilmiah. Boleh seperti ke dokter, ke herbalis, ke terapis gitu ya. Dalam bentuk cara pengobatan yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Walaupun tidak ada contoh dari Nabi SAW. Itu pertama, boleh. Kedua, ada dalil, tadi namanya dalil hissi, sekarang dalil syar'i. Walaupun tidak rasional, tidak masuk akal, tidak logis, kalau cara pengobatan itu dicontohkan oleh Nabi SAW, mau masuk akal mau tidak boleh. Seperti ruqyah syar'iyah. Karena enggak ada penjelasan
orang yang baca Al-Quran melahirkan zat anu, kemudian zat anu itu nyerap ke dalam tubuh menyembuhkan. Ada begitu penjelasan itu? Nggak ada. Nggak rasional, nggak logis. Tapi Nabi mencontohkan. Maka boleh kita lakukan. Ada orang sakit, kita bacakan Al-Fatihah. Boleh? Boleh. Nabi mencontohkan. Sahabat mencontohkan dan dibolehkan oleh Nabi SAW. Ada orang sakit, di mana sumber sakitnya? Tempelkan tangan kanan kita di sana, lalu didoakan dengan doa Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama, atau alas'allahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyak, gitu ya, 7 kali. Itu ada contohnya dari Nabi? Ada. Dokter bisa menjelaskan nggak hubungan doa itu dengan kesembuhan? Nggak ada hubungan. Secara ilmiah nggak bisa dibuktikan. Walaupun tidak logis, tidak rasional, selama ada tuntunannya boleh. Dan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, penyembuhan dengan ruqyah syariah lebih manjur daripada obat kedokteran modern semahal apapun. Di riwayat Imam Bukhari, sahih riwayat Imam Bukhari, kan ada orang yang dipatuk ular. Kemudian seorang sahabat membacakan Al-Fatihah, sembuh seketika. Kalau zaman sekarang ada orang dipatuk ular, bagaimana penyembuhannya? Mungkin disuntikan serum anti-bisa. Apakah itu gejos, celegedeg langsung sembuh? Tidak. Mungkin semalam itu demam dulu, pingsan dulu gitu, menderita, baru besoknya ada reaksi. Ketika mau hijrah, Nabi SAW dan Abu Bakar sembunyi dulu di sebuah gua. Ada yang tahu gua apa namanya? Gua Sur, bukan Hiro. Hiro mah tempat turunnya wahyu. Gua Hiro di Bukit Nur. Gua Sur di Bukit Sur. Sembunyi dulu di sana 3 hari 3 malam. Nah, ketika masuk itu masih perawan gua itu. Abu Bakar bilang, engkau diam dulu di luar ya Rasulullah. Saya amankan lo, begitu masuk banyak lubang-lubang ular. Bajunya dibuka, sobek-sobek, disumpal itu, ditutup mulut lubang-lubang ular. Semua ketutup, habis kecuali satu tuh. Nggak ada lagi, habis bajunya. Akhirnya ditutup sama kenengna. Keneng siapa? Keneng Abu Bakar. Keneng teh ieu na tumit. Aman ya Rasulullah, aman, masuk. Lalu Nabi SAW berbaring di pangkuan Abu Bakar, tidur. Nampaknya si ular di lubang itu engapeun barenya. Gowok tadi gegel. Ular di daerah padang pasir namanya ular derik, itu berbisa banget itu. Sakitnya nggak ketulungan. Tapi Abu Bakar nggak berani ngerejet gitu. Apalagi berteriak karena khawatir membangunkan Nabi SAW. Ditahan, tiba pereket, tiba beragek sampai keluar air matanya. Saking sakitnya. Celak kepada wajah Nabi SAW. Bangun. Masya'nuka ya Abu Bakar. Ada apa wahai Abu Bakar? Inni ludightu, aku dipatuk sama ular, ditinggal di baru bengkak. Oleh Nabi SAW di jampe-jampe harupat, gerak gede. Bukan begitu, bisa diapalkan, oh jampe nata ulah. Bukan itu masalah. Didoakan, diludahi si lukanya, kata Abu Bakar seketika juga hilang rasa sakitnya. Seketika tuh, kempes lagi bareuhna teh, sembuh. Coba obat modern yang mana yang sekarang yang menandingi itu? Ada penjelasan ilmiah? Nggak ada. Nah, ludah itu mengandung serum gitu? Nggak ada. Jadi kalau ada
sunnahnya dari syariat boleh dilakukan walaupun tidak rasional, tidak logis. Kata ilmu kedokteran, nggak masuk akal, silakan lakukan. 2, kalau salah satu di antara 2 ini tidak ada, nggak boleh walaupun menyembuhkan. Apalagi kalau ada dua-duanya, ya ada penjelasan syar'inya, ya ada penjelasan yang logisnya. Seperti madu, seperti al-habbatus sauda, seperti bekam. Ini semua sunnah. Dan ada penjelasan medis dari ilmu kedokteran modern, ini bagus. Ya, itu boleh. Seperti minyak zaitun. Boleh, itu obat yang lebih mujarab lagi. Kalau nggak ada alasan rasional, nggak ada sunnahnya, lalu dijadikan sebagai metode pengobatan, walaupun menyembuhkan, haram. Tidak boleh. Contoh umpamanya, ada penyakit ini disedot, dipindahkan karena telur ayam. Dipindahkan karena kambing, karunya kambing tuh tadinya sehat jadi sakit, dipindah ke kelapa, dipindah ke buah lain, pas dikadek teh betul bilatung hungkul paku gitu. Ada yang begitu? Itu trik tipuan. Kelapa yang dibelah itu ada paku, ada macam-macam, itu teh sudah dimasukin sebelumnya, terus ditutup lagi dengan rapi. Pas dibuka tuh, ya paku palu sudah dimasukin sebelumnya. Ayah kecoa, wah ini kepalanya ada ketok, ini kecoa padahal udah siapkan sebelumnya. Tuti itu teh. Apa tuti? Tukang tipu. Tuti harja. Tukang tipu haram jadah. Jadi dukun bukan ahli pengobatan, nggak belajar dia. Tapi ada semua, itu trik semuanya seketika, sehari tahun. Tapi pulang tuh ini lagi, ya. Walaupun menyembuhkan tidak boleh, apalagi tidak sembuh, semuanya itu pura-pura. Dukun lintuh penyakit matu, dukunnya lintuh karena bayarannya gede, penyakitnya mangger. Nggak sembuh-sembuh. Yakinilah bahwa dukun nggak bisa mengobati. Kalau dokter bisa, iya. Yakinilah dukun nggak punya jasa dalam hal itu. Apa yang mereka lakukan hanya menipu. Gak apa-apa dukun denger omongan saya ini. Paling disantet lamun bisa itu. Santet juga cuma tipuan, ya, racun yang dimasukkan tanpa sepengetahuan, tiba-tiba muntah darah lalu diyakini ini santet, bukan itu, ya. Racunnya memang perlu diwaspadai. Jadi yakinilah dukun itu tidak memiliki jasa apa-apa kecuali menjerumuskan. Hilangkan pikiran bahwa dukun itu punya jasa lalu kita merasa kehutangan budi. Enggak. Yang harus kita yakini, saya katipu dulu ku si dukun, perasaan semua pekte bohong semua. Nah gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab.